Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, mohon penyertaan dan berkat Allah dicurahkan atas kita. Bapa, kami menyerahkan waktu renungan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon hikmat-Mu, mohon pencerahan daripadamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Roma 5 ayat 6, 8, dan 9. Roma 5 ayat 6, 8, dan 9 berkata, "Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah." Saudaraku, ayat-ayat firman Tuhan di atas ingin menunjukkan kepada kita bahwa keselamatan yang kita nikmati saat ini itu sungguh-sungguh karena kasih dan kemurahan Allah, bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita, melainkan karena dianugerahkan Allah kepada kita. Dengan kata lain, kita diselamatkan itu sama sekali tidak ada usaha apapun. Semua murni karena tindakan Allah untuk menyelamatkan kita, dan itu adalah inisiatif Allah sendiri yang ingin menyelamatkan hidup kita. Itu artinya kita adalah orang-orang yang memang sudah dipilih oleh Allah untuk diselamatkan oleh-Nya. Di ayat 6 dan 8 di sana secara khusus ditegaskan bahwa ketika kita masih berdosa, ketika kita masih lemah dan tinggal di dalam dosa-dosa kita, Allah berkenan datang ke dalam kehidupan kita untuk menyelamatkan hidup kita. Jadi pada waktu keselamatan itu terjadi semata-mata sungguh karena kasih dan kemurahan Allah. Tidak ada peran apapun dari kita. Namun setelah kita diselamatkan, saudaraku, sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Allah, maka kita wajib melakukan kehendak-Nya, kita wajib melakukan firman-firman-Nya, karena kita yang dahulu adalah hamba dosa dan melakukan kehendak dosa, sekarang kita adalah hamba Kristus dan kita harus melakukan kehendak Tuhan kita, yaitu Kristus. Tetapi melakukan firman Tuhan di sini bukan dalam rangka supaya kita memperoleh keselamatan, melainkan karena kita mengasihi Allah, melainkan karena kita mau bersyukur kepada Allah karena Dia telah menyelamatkan hidup kita. Maka kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa keselamatan itu bisa ditempuh melalui 3 cara. Yang pertama, percaya kepada Kristus. Yang kedua, melakukan kehendak Kristus. Dan yang ketiga, kita harus mengasihi sesama. Nah, berdasarkan ayat firman tersebut di atas, saudaraku, maka pendapat ini tentu sangatlah tidak tepat. Sekarang saya mau bertanya kepada kita semua. Kita yang sudah percaya Kristus, bisakah kita gagal untuk mengasihi Allah dan melakukan kehendak Allah? Bisakah kita gagal untuk mengasihi sesama? Jawabannya sangat mungkin gagal. Nah, jika syarat masuk surga adalah 3 hal, yang pertama percaya Kristus, yang kedua melakukan kehendak Kristus, dan yang ketiga mengasihi sesama, maka bila kita gagal untuk melakukan kehendak Kristus dan gagal mengasihi sesama, maka sangat mungkin kita tidak dapat diselamatkan. Jika demikian, lalu untuk apa Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia? Bukankah memang Ia datang untuk menyelamatkan kita orang berdosa yang memang tidak bisa melakukan kehendak Bapa?
Dan bukankah Dia menyelamatkan kita justru ketika kita ada di dalam dosa? Semua ini menjadi tidak berarti, saudaraku, sebab sekalipun Kristus telah menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa, toh untuk mencapai keselamatan kita masih wajib melakukan firman-Nya. Kita juga masih wajib mengasihi sesama agar keselamatan itu dapat kita nikmati. Pertanyaannya, mungkinkah kita bisa mengasihi Allah dengan sempurna? Mungkinkah kita bisa melakukan firman dengan sempurna? Dan mungkinkah kita bisa mengasihi sesama dengan sempurna? Saya mau pastikan bahwa kita tidak akan pernah bisa. Yang ada adalah kegagalan, kegagalan, dan kegagalan. Ingat, natur manusia kita adalah berdosa. Dan sekalipun Allah telah menyelamatkan hidup kita, bukan berarti natur itu hilang sama sekali, saudaraku. Sebab manusia masih tinggal di dalam daging yang memiliki potensi untuk selalu berbuat dosa. Karena itu, saudaraku, hati-hati dengan pandangan yang mengatakan bahwa jalan untuk menuju surga itu lewat 3 hal. Yang pertama, percaya Yesus. Yang kedua, melakukan kehendak Yesus. Dan yang ketiga, mengasihi sesama. Ini jelas pandangan yang sangat keliru dan tidak alkitabiah. Mengapa saya perlu mengingatkan ini, saudaraku? Karena hari-hari ini ada banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang memiliki nama besar yang berseliweran di media sosial kita, terang-terangan mengungkapkan akan hal ini. Karena itu kita perlu kembali kepada bacaan firman Tuhan yang tadi sudah kita renungkan bersama-sama, bahwa sesungguhnya keselamatan yang saudara miliki itu karena kasih dan kemurahan Allah semata-mata. Itu sungguh-sungguh karena anugerah Allah. Itu sungguh-sungguh karena Allah memilih Anda. Bukan karena Anda telah melakukan firman-Nya, bukan juga karena Anda telah mengasihi sesama. Ingat, di ayat yang ke-6 tadi berkata, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi, Kristus mati untuk kita itu pada waktu kita masih lemah. Bukan pada waktu kita kuat, bukan pada waktu kita melakukan kehendak Bapa, dan juga bukan ketika kita mengasihi sesama. Kristus mati untuk kita justru ketika kita masih lemah dan masih ada di dalam dosa-dosa kita. Jadi saudaraku, teguhkan dan kuatkan hatimu bahwa keselamatan sesungguhnya terjadi bukan karena upayamu di dalam melakukan firman-Nya, juga bukan karena usahamu untuk mengasihi sesama, melainkan karena anugerah Allah semata-mata. Dalam hidup ini, engkau bisa gagal melakukan kehendak Bapa, engkau juga bisa gagal mengasihi sesama. Tetapi itu sama sekali tidak menggagalkan kasih Allah dan karya keselamatannya kepada kita di dalam Yesus Kristus. Jadi jangan mau dibohongi oleh iblis melalui pengkhotbah-pengkhotbah palsu yang mengatakan keselamatan itu bisa terjadi melalui 3 cara. Yang pertama, percaya Yesus. Yang kedua, melakukan kehendak Yesus. Dan yang ketiga, mengasihi sesama. Itu semua omong kosong, karena pada dasarnya kita tidak akan pernah sanggup melakukan firman Allah. Kasih Allah lah yang menyebabkan kita diselamatkan. Oleh karena itu, tetaplah pegang ini dan jadilah anak-anak Tuhan yang senantiasa berpedoman akan firman Allah, supaya kita tidak mudah digoncangkan oleh pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu sehingga kami boleh menikmati keselamatan. Kami percaya semua karena anugerah Allah. Oleh sebab itu, kuatkan dan teguhkan hati kami supaya kami tidak mudah digoncangkan oleh berbagai-bagai hal yang menyebabkan kami menjadi orang yang tersesat. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.
penuhiku. Jamahlah urapiku, kuatkan dan teguhkan, mengiring akan Yesus. Meskipun ada badai, meskipun beban berat, meskipun aku lemah, Roh Kudus sertaiku. Meskipun ada badai, meskipun beban berat, meskipun aku lemah, Roh Kudus sertaiku. Meskipun perjalanan penuh liku dan terjal, namun janji-Mu Tuhan sertaku selamanya, sertaku